Shalom saudaraku dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok bersama dengan Yesus pasti lebih baik dari hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara perkara pengenalan akan Kristus Yesus. Ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus dan disampaikan kepada salah satu jemaat yang dilayaninya, yaitu jemaat Filipi. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata demikian. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Syukur kepada Allah. Banyak orang berpikir pengenalan akan Tuhan didapat dari mujizat yang dialami. Seperti contoh ketika ada orang sakit, ada yang menghadapi banyak masalah, bahkan pergumulan, lalu mereka berdoa agar mendapatkan mujizat. Dan setelah mereka mengalami mujizat, mereka pasti berpikir bahwa mereka akan mengenal Allah. Tapi ternyata tidak demikian dengan bangsa Israel. Karena bangsa Israel, saya yakini atau kita bisa membaca di Alkitab khususnya Perjanjian Lama, merupakan bangsa yang mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa spektakulernya. Bahkan kalau kita baca bagaimana kitab Keluaran menceritakan mereka diperbudak 430 tahun di Mesir. Lalu sebelum mereka beranjak dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan mengizinkan 10 tulah turun, sementara bangsa Israel mendapatkan mujizat terluputkan. Lalu di sepanjang jalan, di padang gurun, Tuhan memberikan mujizat makanan mana, turun dari langit roti. Lalu kemudian muncul burung puyuh di mana-mana, Tuhan yang membuat mujizat. Seharusnya kalau bicara soal mujizat yang membuat pengenalan akan Tuhan, tentu bangsa Israel adalah bangsa yang paling mengenal Tuhan. Tapi nyatanya tidak demikian. Bangsa tersebut hampir saja dimusnahkan oleh Tuhan. Tapi syukur kepada Allah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita di pagi hari ini. Saudara yang terkasih, kata pengenalan diambil dari bahasa aslinya ginosko, yang berarti sexual intercourse between man and woman, atau hubungan intim antara suami dan istri. Tentu kita berhubungan intim dengan Tuhan sebagai sesuatu hubungan bukan dinilai dari apa yang disebut dengan secara materinya, tetapi secara alam roh. Bergaul dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, dan berdoa dengan Tuhan. Dan yang perlu kita ingat adalah hubungan ini sangat jelas sekali. Ketika kita mengalami ini, maka tentu frustasi dapat terminimalisir. Maka ketegangan, ketakutan, khawatir, dan bimbang bahkan mulai sirna dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Jadi minta maaf, sangat minta maaf, banyak orang Kristen menilai mengenal akan Tuhan hanya dari ibadah yang rajin, hanya dari persekutuan yang rajin, hanya dari baca Alkitab yang rajin. Itu tidak salah dan itu sangat baik. Tetapi semua itu diperoleh, atau pengenalan itu diperoleh melalui hubungan pribadi dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya bisa kasih contoh. Banyak orang hari-hari ini mengalami kedukaan, mengalami ujian, dan mungkin mengalami permasalahan demi permasalahan, sehingga kalau kita perhatikan, ini dapat membawa kita ke dalam pengenalan akan Kristus Yesus ketika kita semakin menyadari bahwa kita butuh Tuhan, bahwa kita harus mengalami Tuhan. Dan ayat penutup
saya mau menceritakan sedikit tentang kisah Ayub. Kalau kita baca di Ayub pasal pertama, kita akan menemukan bahwa Ayub adalah pribadi yang jujur dan saleh, serta menjauhi kejahatan. Bukankah itu baik? Tetapi ternyata ketika menghadapi ujian hidup, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, mulai berbeda. Celotehan, ucapan, dan perkataan Ayub lebih banyak mengutuki Tuhan, lebih banyak mengutuki temannya, lebih banyak tidak setuju dengan keadaan. Tapi Tuhan tidak selesai sampai di situ. Sampai ketika Ayub mengalami Tuhan, lalu kemudian Ayub sendiri berkata, dalam Ayub 42 ayat yang kelima, saudara, Bapak, Ibu, terkasih sekalian bisa membacanya di rumah. Ayub 42 ayat 5 berkata bahwa dulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang. Sekarang aku sendiri mengalami engkau, memandang engkau, dan aku mengalami engkau. Kata memandang engkau di sini, kalau kita amat-amati, ini bicara soal ginosko. Ini bicara soal pengenalan yang diperoleh lewat apa? Lewat hubungan. Jadi sekalipun kita menghadapi persoalan, pergumulan, hal-hal yang menekan kehidupan kita, jangan takut. Intinya adalah pengenalan akan Yesus Kristus akan membawa saudara dan saya bukan hanya sekedar diluputkan dari persoalan. Sekalipun kita menghadapi persoalan, sekalipun kita menghadapi badai, sekalipun kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, dan Dia adalah sahabat kita, pasangan kita yang begitu luar biasa mengasihi kita. Salam kebenaran yang memerdekakan.